Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak soli-soliah semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika kembali ya. Untuk agar pembelajaran kita berjalan lancar dan diridhoi Allah, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak soli dan solihah, hari ini kita akan lanjut materi ke berikutnya, yaitu tentang penaksiran. Nah, silakan dibuka buku paket matematikanya. Buka halaman 20. Kita akan menaksir pecahan ya. Menaksir itu artinya apa, Bu? Ya, menaksir itu adalah memperkirakan. Jadi, kita melakukan penaksiran hasil operasi hitung. Dilakukan untuk apa? Untuk mempermudah menghitung hasilnya. Nah, hasil penaksiran tersebut itu mendekati hasil sebenarnya. Baik anak-anak, kita akan pelajari yang pertama, yaitu penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Nah, untuk menaksir hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran, kita lakukan terlebih dahulu membulatkan pecahan tersebut ke satuan terdekat. Seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, kita bulatkan pecahan tersebut ke satuan terdekat, kemudian setelah itu baru ditambah, dikurangin, dikali, atau bagi ya. Nah, ini perhatikan. Tentukan hasil operasi hitung pecahan berikut. Ya. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. Nah, dalam menaksir hasil operasi hitung pecahan ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah membulatkan pecahan. Ya, membulatkan pecahan ini ke satuan yang terdekat. Ya. Jadi ini kita abaikan dulu ya. Nah, kita bulatkan ini 1/10. Ini ada cara yang lebih mudah lagi. Caranya bagaimana, Bu? Nah, caranya ini kan penyebutnya 10. Penyebutnya ini kita bagi 2 dulu. 10 dibagi 2 berapa? 10 dibagi 2 itu adalah 5. 10 bagi 2 itu adalah 5. Nah, apabila kurang dari 5, pembilangnya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah, ya. Dibulatkan ke bawah itu artinya menjadi 0. Apabila pembilangnya lebih besar daripada 5, maka kita bulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas itu berarti ditambah 1. Ya. Nah, kita perhatikan. Ini 1/10. Pembilangnya kan 1. Nah, 1 berarti kan kurang dari 5. Ya. Kalau kurang dari 5, itu berarti kita anggap ini nilai pecahannya itu adalah 0. Maka ini 0. Ya. Nah, sedangkan ini 9. Nah, 9 dibagi 2 berapa? Kan 8 bagi 2 kan 4. Kalau 9 bagi 2 berarti 4,5. Apabila kurang dari 4,5, maka jadi dibulatkan ke bawah menjadi 0. Kalau lebih dari 4,5, dibulatkan ke atas menjadi 1. Ya. Karena 8 itu lebih dari 45 angkanya. Ya. Kan 8 lebih dari 4,5. Maka ini kita bulatkan menjadi 1. Jadi 5 nanti ditambah 1. Ya. Jadi hasil perhitungan dari 21/10 ditambah 5, 8/9. Ini kan tadi 2. 2 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 2. Ditambah, ini kan tadi 5. Nah, 5 ditambah 1 ini tadi. Hasil ini. Ya, 5 tambah 1 berapa? 5 tambah 1 kan 6. Jadi, hasilnya adalah 8. Ya, seperti itu ya. Coba sekarang lagi contoh yang nomor 2. Yaitu 4/5 dikurangi
22/15. Nah, ini kita diamkan dulu 4 sama 2-nya. Kita bulatkan yang ini. 4/5. Nah, 5 ini jika dibagi 2, hasilnya kan 2 ya. 5 dibagi 2, hasilnya kan 2,5. Nah, 4 ini kan lebih dari 2. Ya kan? Maka ini kita tambah, dibulatkan ke atas ya, menjadi 1. Nah, ini 2. 15 dibagi 2 kan 14 bagi 2 deh. 14 bagi 2 kan 7. Berarti kalau 15 bagi 2, 7,5. Nah, 7,5. Nah, ini pembilangnya adalah 2. Ya, maka kan di bawah 7,5. Maka kita bulatkan 2/15 ini dibulatkan ke bawah menjadi 0. Ya, maka hasilnya 4/5 itu adalah 4. 4/5-nya kita dibulatkan ke atas jadi 1 kan. Berarti 4 ditambah 1 itu 5. Dikurangin 2 ini ditambah 0, hasilnya adalah tetap 2. Berarti hasilnya 5 dikurangin 2 itu adalah 3 ya, seperti itu ya. Kita lanjut nomor 3, yaitu 4/10/12 dikali 21/7. Nah, ini perkalian. Nah, ini 12. 12 dibagi 2 kan 6. Ya, 12 bagi 2 6. Nah, 10 ini di atas 6 apa di bawah 6? Ya, di atas 6 kan. Berarti ini kita jadi tambah 1 4-nya nanti ya. Dibulatkan ke atas menjadi ditambah 1 ini satuannya. Nah, ini 7. 7 bagi 2 kan 3 ya. Nah, 3,5, 3,5. Nah, ini 1 kan di bawah 3. Kalau di bawah 3 itu berarti kita bulatkan menjadi 0. Jadi ini 0. Berarti ini 4 ditambah 1. Tadi berapa? 5. 5 dikali 2 ditambah 0. 2 ditambah 0 kan tetap 2 ya. Berarti ini caranya 2. 5 dikali 2 sama dengan 10 ya. Seperti itu ya. Maaf, ini taksiran. Taksiran itu gini ya lambangnya. Nah, agak belok. Nah, agak belok ya. Kita lanjut ke nomor 4. 9 dibagi 3 1/3. Nah, ya. Nah, ini kan 9. Ya, dibagi 3-nya tetap ya, tetap dulu. Biarkan dulu, kita bulatkan ini dulu. 1/3. 3 dibagi 1 berapa? 3 dibagi 1, maaf. 3 dibagi 2. Kita bagi 2 semuanya ya penyebutnya ya. Yaitu 1. 1 bagi 2, 2. Berarti kan 10 ya, ini minta 0,1. Jadi 1,5. Nah, 1,5 itu di bawah 1. Karena 1 ini di bawah 1,5, maka ini adalah menjadi dibulatkan ke bawah menjadi 0. Ya. Jadi 3 ditambah 0 adalah tetap 3. Jadi 9 bagi 3 adalah 3 ya. Coba diperhatikan ini ya, kalau dibagi ya dibagi, kalau dikali ya dikali ya. Seperti itu ya sayang. Nah, kita lanjut ke penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. 3,8 ditambah 1,2. Nah, kita bulatkan angka persepuluhannya, dibulatkan. Kan angka persepuluhannya ini kan 8. Ya, ini angka persepuluhan. 8, karena 8 di atas 5, kita bulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas ini berarti ini ditambah 1 satuannya. Ini dianggap nggak ada. Berarti 3 tambah 1 berapa? 4. Ya. Nah, ini 2. 2 di bawah 5 pada atas 5. Kan di bawah 5. Apabila di bawah 5, maka ini kita bulatkan ke bawah. Kalau dibuatkan ke bawah itu artinya adalah 0. Maka ini 1 tambah 0 kan? Tetap 1 kan ya? Nah, maka hasilnya 4 tambah 1
ya. Seperti itu ya. Kita lanjut, ini 7,4 dikurangin 4,5. Nah, 4 kan di bawah 5. Kalau di bawah 5, kita bulatkan ke bawah. Ini berarti menjadi 0. Ya, nggak ada ya. 7 tambah 0 berapa? Tetap 7. Dikurangin. Nah, ini 4,5. Nah, ini 5. 5 kan sama dengan 5. Atau di atas 5 ya. Sama dengan 5. Kalau sama dengan 5 ini, maka kita bulatkan ke atas. Ya, maka kalau dibulatkan ke atas, ini udah dianggap nggak ada. Ini ditambahin 1. Satuannya ditambahin 1. Maka 4 ditambah 1 berapa? 4 tambah 1, 5. 7 dikurangi 5, 2. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut ke perkalian. Nah, misalkan di sini perkaliannya 24,9. Nomor 3 ya tadi ya. 24,9 dikali 2,7. Maka hasil taksirannya adalah, nah ini 9. 9 kan di atas 5 ya angkanya ya. Kalau di atas 5, maka satuannya kan ini. Nah, satuannya ini kita anggap nggak ada, coret, ini ditambahin 1. Ya, jadi 24 ditambah 1 berapa? Jadi 25. Ya. Nah, ini di belakang koma kita lihat persepuluhannya ya, di belakang koma ya. Kita lihat persepuluhannya adalah 7. 7 di atas 5 apa di bawah 5? Di atas 5. Kalau di atas 5 ini kita anggap nggak ada, ini ditambahin 1. Menjadi berapa? 3. Jadi 25 dikali 3 adalah 75 ya. Kita lanjut nomor 4. 151,2 dibagi 4,8. Nah, kita lihat ini persepuluhannya. Persepuluhannya angka 2. Nah, kalau angka 2 itu kan di bawah 5. Kalau di bawah 5 kita bulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah artinya ini kita coret, ini ditambah 0. Ya. Nah, 4,8. Nah, ini angka 8. Angka 8 itu di atas 5 kan? Kalau di atas 5 itu artinya, ini kita coret dulu biar nggak bingung. Artinya satuannya ini kita tambah 1. Kalau dibulatkan ke bawah 0 tambah 0 jadi 0 tetap ya. Kalau dibulatkan ke atas ditambahin 1. Jadi 151 tambah 0 kan tetap 151. Nah, dibagi, oh maaf, ini kan dibulatkan ke bawah jadi ini 150 ya. Ini maaf, ini 150 ya. Jadi 150. Nah, ini 4,8. Ya kan di bawah ini, di atas 5, maka dibulatkan ke atas menjadi ditambah 1. 4 ditambah 1 adalah 5. Jadi 150 dibagi 5 adalah 30 ya. Seperti itu ya, anak-anak Solihah. Selanjutnya kita akan penaksiran hasil operasi hitung persen. Jadi di sini ada garis bilangan, yaitu dimulai dari 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. 1 itu sama dengan 4/4. Nah, 2/4, kalau 0 itu artinya adalah 0%. Kalau 1/4 itu artinya adalah 25%. Karena dari mana Bu? Dari 1/4 dikali 100. Ya, 1 kali 100 kan 100. 100 bagi 4. 100 bagi 4 adalah 25. Maka ini adalah 25%. Nah, kalau 2/4 itu adalah 50%. Caranya sama seperti itu ya, dikali 100. 2/4 dikali 100. 3/4 dikali 100. Hasilnya 75%. Dan kalau 1 itu adalah 100%. Nah, contoh, taksirlah 24% dari 2000. Nah, maka kita hitung
nilai yang mendekati 24% itu mendekati nilai 24% itu kan mendekati 25% kan? Nah, 25% itu sama saja dengan 1/4. Maka kita hitung 1/4 dikali 2000. 1 kali 2000, 2000 dibagi 4. Ya, ketemu 500. Jadi 24% dari 2000 itu mendekati 500 ya. Selanjutnya, taksirlah 52% dari 795. Nah, maka nilai 52%, 52% ini kan mendekati 50 ya kan, tadi ada 50%. Nah, 50% itu kan sama dengan 2/4. 2/4 jika disederhanakan dibagi 22, maka kan ketemu. Nah, 2/4 dibagi 22. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi 50% itu sama saja dengan setengah. Nah, angka 795 karena 5 itu kan sama dengan 5 atau di atas 5 itu, maka ini ditambahin 1 ya. Jadi mendekati 800. Maka setengah dari 800 itu adalah 400 ya. 800 dibagi 2 itu 400 ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Rita. Apabila ada yang kurang pahami, silakan nanti ditanyakan ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya nanti Bu Rita share di grup ya.